Pak Dokter. Oke, Pak Hendro, terima kasih. Pak Deden, terima kasih musiknya. Halo Pak Dokter. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Ya, Suaranya selamat agak malam. kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya masuk Pak Hendro? Oke, agak kecil. Oke, silakan Pak Dokter, silakan. Suaranya agak kecil. Iya, suaranya agak kecil. Oke. Bentar, saya cek dulu. Oke, Pak Oke, Deden, suara silakan. saya oke? Oke, silakan Pak Dokter. Silakan. Siap. Baik, baik Bapak Ibu, ya ini adalah sesi ketiga pada malam hari ini. Ya, ini adalah melanjutkan dari sesi pertama dan sesi kedua. Dan ini juga merupakan lanjutan dari cerita kita 2 minggu sebelumnya. Ya, minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengundang orang secara efektif agar 90% orang itu akan hadir ke undangan kita semua. Yang kedua adalah bagaimana caranya memanfaatkan momen golden moment 15 menit Bapak Ibu setelah OPP itu untuk melakukan closing. Ya. Nah, Bapak Ibu, tentunya di antara Bapak Ibu yang sudah mempraktikkan hal-hal tersebut akan timbul masalah-masalah. Betul apa betul? Biasanya orang yang melakukan pasti akan menemukan masalah ya, kecuali yang nggak ngapa-ngapain. Kalau yang nggak ngapa-ngapain cuman tidak melakukan tidur-tidur aja ya pasti nggak akan ketemu masalah. Kalau Bapak Ibu melakukan akan ketemu masalah-masalah ya. Nah, seperti apa masalah-masalahnya? Oke, nanti kita lihat satu persatu masalah-masalah apa yang Bapak Ibu akan ketemukan nanti di lapangan. Dan ini biasanya distributor kita agak kesulitan untuk menjawab kendala atau keluhan-keluhan yang timbul ya, yang mungkin diajukan oleh calon konsumen kita ya. Ini adalah bagian ketiga ya, bagian pertama dan kedua saya akan review sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari 1 minggu yang lalu ya. Bahwa minggu yang sebelumnya, 2 minggu yang lalu di minggu pertama kita sudah belajar bagaimana caranya Bapak Ibu membuat daftar nama yang bagus ya, daftar nama yang baik supaya Bapak Ibu bisa menghadirkan orang-orang potensial ya ke acara-acara yang dilakukan oleh Norland ya. Nah, seperti misalnya seperti ini saya sudah sampaikan pada materi sebelumnya bahwa kita ada namanya daftar nama ini kita cara memilih orang itu dengan cara FAST. F itu adalah finansial, ambisi, S supel, T dan teachable. Angka-angka ini menunjukkan bahwa posisi orang itu dibandingkan dengan kita. Kalau finansialnya lebih tinggi dari kita, Bapak Ibu, kita kasih skor 3. Kalau misalnya dia lebih rendah dari kita, skornya 1. Contoh misalnya Pak Budi. Pak Budi ini secara finansial dia lebih tinggi dari kita kasih skor 3. Ambisinya juga sama, lebih tinggi dari kita. Orangnya sangat berambisi, kita kasih skor 3. Orangnya sangat supel dan teachable sehingga total skornya 12. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat potensial untuk Bapak Ibu undang ke acara yang diadakan oleh Norland ya. Nanti presentasi itu bukan Bapak Ibu, tapi kita. Ya. Jadi Bapak Ibu hanya menghadirkan orang-orang ini. Nah, saya mau tanya, siapa di antara Bapak Ibu di ruangan ini yang sudah punya daftar nama? Boleh angkat tangan. Ya, daftar nama boleh. Bantu saya tangannya. Yang sudah punya daftar nama. Okay. Kalau nggak punya daftar nama pasti nggak akan tahu mana yang potensial, mana yang enggak ya. Jadi bingung. Akhirnya waktu Bapak Ibu habiskan hanya untuk berkutat dengan orang-orang yang nggak potensial. Akhirnya Bapak Ibu kehabisan waktu, kehabisan energi, dan akhirnya berhenti dari usaha ini. Karena nggak tahu mana orang yang potensial, mana orang yang nggak potensial. Nah, dengan daftar nama ini akan membantu Bapak Ibu. Ya, bagaimana caranya Bapak Ibu efektif bahwa orang ini akan gampang untuk diundang dan juga akan potensialnya untuk join di bisnis. Nah, itu yang pertama ya. Lalu berikutnya, kalau sudah ketemu orang potensialnya, Pak, gimana caranya ngundang mereka? Gimana caranya menghadirkan mereka ke acara-acara yang diselenggarakan oleh perusahaan ya. Tapi Ibu bisa lihat, di sini adalah yang pertama, bagaimana caranya kita bisa menghadirkan orang adalah dengan mengetahui apa minat dari orang tersebut. Saya udah singgung di materi sebelumnya ya. Jika ini adalah pertemuan Norland dan kita punya banyak teman, di pertemuan Norland itu ada membahas produk, ada membahas tentang bisnis, ada membahas tentang teman-teman ya, komunitas, ada tentang skill atau pengetahuan, ada juga tentang jalan-jalan luar negeri gratis dan seterusnya. Nah, ini akan membuat apa minat orang tersebut bisa Bapak Ibu lakukan sebagai entry point untuk mengundang mereka. Contoh misalnya Pak Dokter mungkin senangnya tentang produk, atau seorang pebisnis dia senangnya tentang bisnisnya, atau ibu rumah tangga misalnya dia senang tentang jalan-jalannya dan sebagainya. Ini sudah saya bahas di 2 minggu yang tema kita 2 minggu yang lalu ya. Lalu kemudian kenali personalitinya. Ada 4 tipe personality, saya sudah bahas kemarin ya. Dan semua ini Bapak Ibu bisa pelajari juga di buku
personalitas. Dan yang ketiga, Bapak Ibu juga harus punya timing atau waktu yang tepat. Kapan sih undang orang yang tepat itu? Tergantung siapa yang kita undang. Kalau memang dia orangnya misalnya kerja malam, ya siang dia masih tidur ya. Bapak Ibu yang tahu persis bagaimana caranya, kapan waktu luang dari prospek yang akan Bapak Ibu undang tersebut ya. Jadi timing yang pas inilah yang akan membuat orang merasa antusias untuk bisa hadir ke pertemuan Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu laksanakan, mungkin OPP online kah, table talk kah, atau basic training dan seterusnya ya. Ini sudah kita bahas. Malam hari ini Bapak Ibu, kita akan lanjutkan bagaimana caranya Bapak Ibu menghadapi kendala. Karena pasti biasanya di lapangan Bapak Ibu akan menemui kendala-kendala ini yang akan diajukan oleh prospek Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah solusi dari kendala yang mungkin diajukan oleh calon member Bapak Ibu. Kali ini saya akan ajukan 13 kendala yang mungkin Bapak Ibu akan hadapi. Ini pertama adalah kendala di mereka sendiri Bapak Ibu. Saya bagi menjadi 3. Ini adalah kendala yang pertama, kendala dengan diri mereka sendiri. Apa kendalanya? Yang pertama, kendala nomor 1 yang paling sering ditemukan adalah, saya tertarik sekali bisnis Norland Pak, tapi saya lagi nggak ada uang nih untuk join, lagi nggak ada uang ini untuk belanja produk ya, atau misalnya membeli produk. Ada nggak yang Bapak Ibu punya kendala seperti ini? Ada? Coba angkat tangannya Bapak Ibu yang punya kendala seperti ini. Ada nggak yang kalau prospek orang, kalau ketemu orang begitu ya, terus kendalanya nggak punya uang? Ada nggak Bapak Ibu? Banyak dok. Ada. Banyak. Semuanya, tapi belum ada semuanya yang langsung angkat nih. ada uangnya gitu. Ya, ada yang angkat nih. Oke, kalau Banyak, misalnya Dok. Bapak Ibu ada kendala ketemu kendala seperti ini Bapak Ibu, ini saya rasa banyak sekali. Dulu juga saya ketika menjalankan usaha ini ya di perusahaan yang lain, banyak sekali saya temukan kendala-kendala seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya Bapak Ibu? Untuk mengatasi kendala seperti ini sangat gampang sekali. Uang itu adalah masalah prioritas Bapak Ibu. Betul nggak? Uang itu mungkin ada, tapi nggak prioritas. Prioritas saya bukan join Norland. Prioritas saya adalah misalnya saya ingin jalan-jalan kemana gitu ya. Saya ingin membeli mobil, saya ingin membeli barang-barang. Tapi join Norland itu bukan prioritas saya. Terus bagaimana supaya orang ini merasa bahwa join Norland itu adalah sesuatu yang penting buat mereka ya. Nah, ini yang akan Bapak Ibu harus perhatikan. Adalah yang pertama adalah uang itu akan langsung ada pada hari itu juga, akan langsung ada pada hari H itu juga ketika Bapak Ibu memprospek mereka. Itu karena 2 hal. Pertama adalah keadaan yang darurat Bapak Ibu. Contoh misalnya Bapak Ibu sekarang nggak ada uang 10 juta, tapi tiba-tiba Bapak Ibu mendapat berita bahwa keluarga, sanak saudara, keluarga Bapak Ibu itu mengalami kecelakaan di rumah sakit. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan? Dokter bilang, Pak, Bapak harus bayar 10 juta agar bisa dioperasi. Lalu dananya langsung tiba-tiba ada nggak? Langsung ada. Kenapa? Ini kondisi darurat. Kondisi darurat yang mengharuskan Bapak Ibu untuk segera punya uang ya. Bapak Ibu bisa pinjam, Bapak Ibu bisa mungkin berhutang atau menjual aset dan seterusnya. Nah, di bisnis ini juga sama. Kita kan kondisi darurat. Contohnya bagaimana Pak? Ini adalah masa COVID. Bapak sudah vaksin atau belum? Belum. Saya belum vaksin. Nah, kalau Bapak belum vaksin, ini risiko Bapak sangat tinggi. Ini darurat Pak. Bapak harus segera detox. Kalau nggak detox Pak, ini kemungkinan Bapak untuk berat kena COVID itu sangat besar sekali. Nah, sehingga Bapak harus detox. Kalau enggak, Bapak nanti akan kalau kena COVID akan besar sekali. Kondisi-kondisi seperti itu yang bisa kita sampaikan ke dia. Ini darurat, ini penting begitu ya. Sehingga prospek Anda menyadari bahwa ini sesuatu yang harus saya spend uang. Nah, mungkin dia bisa pinjam, mungkin bisa dia usahakan ya, dan lain-lain, dia jual aset ya, seterusnya. Kita akan beli produk Bapak Ibu. Kedua, manusia itu punya pola pikir Bapak Ibu. Sayang sekali kalau saya nggak keluarkan uang karena ini pasti untung. Nah, contoh misalnya, saya kasih contoh. Saya punya ini mobilnya Pak Dini XL7. Ini barunya harganya 200 jutaan ya, 250 juta kalau kurang lebih ya. Nah, sekarang saya mau jual mobil ini sama Bu Lala misalnya 30 juta. Bu Lala, ada uang 30 juta nggak Bu Lala sekarang? Saya mau jual mobil ini Bu Lala 30 juta aja. Bu Lala yang tadinya nggak ada uang 30 juta mau stok, tiba-tiba kalau tawarin mobil ini seharga 30 juta dia langsung beli. Kenapa? Karena pikiran dia, saya pasti untung. Karena kalau saya beli 30 juta bisa saya jual 60 juta, 70 juta dan seterusnya. Saya udah untung 50 juta, betul nggak Bapak Ibu? Nah, itu adalah pikiran manusia. Sesuatu yang pasti untung dia pasti beli. Nah, bagaimana dengan bisnis Norland? Pak, kalau Bapak nggak join sekarang, ini teman-teman Bapak udah 2 pairing loh Pak ini. Nanti akan ada saya lempar lagi, karena cuma 2 kaki kan, pasti akan ada placement dari upline.
Bapak nggak join sekarang, ini password saya taruh di mana Pak? Saya taruh di bawah orang lain. Bapak akan kehilangan pairing level di Bapak senilai 1.500.000, senilai 4.800.000. Nah itu akan membuat orang merasa, oh iya ya, saya akan kehilangan 2 pairing ini, makanya dia akan join. Karena sisi di mana orang itu tidak ingin rugi, Bapak Ibu, tidak ingin terlalu untung. Nah, 2 kondisi ini Bapak Ibu bisa memberikan solusi kepada dia ya, bahwa kalau nggak ada uang Pak, Bapak Ibu akan memberikan informasi-informasi seperti itu ya. Atau kalau nggak ada uang Pak, Bapak bisa menjadi jualan dulu, jadi reseller dulu, cari pasien dulu misalnya orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau sudah ada Bapak bisa join dan seterusnya. Itu adalah kendala-kendala yang mungkin Bapak Ibu nanti ketemu di lapangan. Jadi jangan mundur. Kalau orang udah bilang nggak punya uang, biasanya kita mundur. Oh ya sudah deh, kalau nggak punya uang mungkin bulan depan dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu berikan solusi pada mereka. Ciptakan kondisi yang darurat. Ciptakan bahwa ini adalah posisi yang pasti untung dan Bapak Ibu harus segera bergabung, dan biasanya Bapak Ibu akan closing di sana. Saya sudah sering mempraktikkan hal-hal seperti ini. Itu yang pertama, yang biasa terjadi di lapangan, nggak punya uang. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah yang sering terjadi, Pak, bisnis Noran sih bagus ya, tapi saya ini sibuk sekali. Saya nggak ada waktu Pak. Saya pagi ngurusin bisnis saya konvensional, siang saya ngurus anak saya sekolah, sore saya harus senam dan lain-lain, ibu-ibu ya banyak sekali kegiatan. Kapan saya bisa melakukan usaha ini Pak? Nah ini adalah tantangan kedua biasanya yang Bapak Ibu akan temukan di lapangan. Artinya jawaban ini pasti ada dari perspektif Bapak Ibu. Jadi sibuk sekali lah, intinya seperti itu. Lalu bagaimana Bapak Ibu menjawabnya? Sampaikan kepada mereka, Pak, bisnis ini tidak harus full time. Bisnis ini bisa dilakukan secara part time. Artinya Bapak Ibu tidak harus meluangkan seluruh waktu Bapak Ibu untuk menjalankan online. Cukup 1-2 jam per hari ya. 2 kali seminggu, hari Rabu dan hari Jumat, Bapak Ibu bisa hadir secara online. Bapak Ibu sudah bisa menjalankan bisnis ini ya. Jadi nggak perlu full time untuk di awal. Lalu Pak, bisnis ini kita harus ketemu orang langsung. Nggak harus ketemu ke rumah orang, door to door, ketemu orang di hotel dan sebagainya, nggak perlu. Bisnis ini bisa dilakukan secara online. Artinya apa? Kalau Bapak nggak ada waktu, Bapak tinggal luangkan 1-2 jam per hari ya secara online, Bapak sudah bisa menjalankan usaha ini. Mungkin yang dikurangi nonton draktornya, mungkin yang dikurangi nonton TV-nya, mungkin dikurangi jam tidurnya, begitu ya. 1-2 jam per hari, Bapak Ibu sudah bisa menjalankan usaha ini. Jadi nggak ada yang bilang tidak ada waktu, ya, karena bisnis sangat gampang sekali. Ya. Dan terakhir, di sini bisa dilakukan secara autopilot. Walaupun Bapak Ibu nggak ada, Bapak Ibu punya tim, Bapak Ibu punya manajemen, Bapak Ibu punya upline yang bisa membuat bisnis Bapak Ibu running secara autopilot. Beda dengan bisnis konvensional yang Bapak Ibu punya. Kalau Bapak Ibu nggak ada di situ, pasti bisnisnya nggak jalan. Contoh misalnya, saya punya rumah makan, saya punya praktek dokter, saya punya apa. Kalau saya nggak ada di sana, bisnisnya nggak akan jalan. Beda dengan bisnis ini, Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu nggak ada di usaha tersebut, bisnisnya secara autopilot karena dia punya sistem. Akan terus berjalan walaupun Bapak Ibu nggak ada di sana. Jadi jangan khawatir nggak ada waktu. Biasanya ini orang-orang sibuk, ibu-ibu, bapak-bapak ya, yang merasa, aduh saya sibuk sekali, bisa menjalankan usaha ini ya. Jadi inilah jawaban yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada mereka. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa sih kendala yang biasanya sering terjadi di lapangan adalah, Pak, saya ini nggak punya teman, saya ini hidup sendiri di Jakarta, saya ini orang introvert, gak senang bergaul. Apa bisa Pak saya menjalankan usaha ini? Saya nggak punya teman, Pak. Teman saya cuma 1, 2, 3 itu aja yang selalu sama saya. Tapi saya pengen sekali menjalankan usaha ini. Bisa nggak Pak? Sangat bisa, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, teman kita di dunia maya itu jauh lebih banyak daripada teman kita di dunia nyata. Teman Facebook saya aja hampir ada 2 akun, itu hampir 10.000 orang. Padahal teman real saya di lapangan nggak nyampe segitu, mungkin bisa dihitung dengan jari aja. Jadi Bapak Ibu menjalankan usaha ini bukan hanya teman-teman offline kita aja, tapi teman-teman dunia maya juga kita manfaatkan. Teman di Facebook kita, teman Instagram kita, teman WhatsApp kita, itu mungkin jauh lebih banyak daripada teman-teman yang kita kenal ya. Lalu yang kedua adalah kita punya teknologi Bapak Ibu. Jadi walaupun kita nggak punya teman, kita bisa mencari teman. Hanya bermodal pulsa internet, pulsa data, Bapak Ibu bisa mencari teman hampir ke seluruh dunia ya. Dengan teknologi Bapak Ibu bisa presentasi dengan Zoom meeting dan lain-lain. Bapak Ibu bisa mengembangkan bisnis ini. Ini adalah era digital, era sosial media, di mana orang nggak ada yang nggak punya teman Bapak Ibu. Semua minimal mereka ada punya teman di dunia maya. Jadi walaupun Bapak Ibu tersendiri, terpencil tempatnya, selama Bapak Ibu punya handphone, selama Bapak Ibu punya pulsa data internet, Bapak Ibu akan bisa menjalankan usaha ini dengan mencari teman di dunia maya, menambah teman di dunia maya ya. Dan pertemuan-pertemuan kita juga virtual meeting seperti Zoom ini, nggak harus ke hotel, nggak harus macet-macet, Bapak Ibu mengendarai motor,
mobil ya untuk belajar begitu ya, cukup menyalakan handphone, Bapak Ibu sudah bisa belajar langsung dari orang-orang yang sudah kompeten di bidangnya. Jadi walaupun tidak punya teman, Bapak Ibu tetap bisa menjalankan usaha ini. Dan yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, jaringan bisnis Bapak Ibu itu tuh bisa ke seluruh dunia. Bapak Ibu punya teman di Malaysia, punya kenalan misalnya di Singapura, di Bangladesh, di Taiwan, dimanapun Bapak Ibu bisa jalankan usaha ini. Jadi tidak ada istilah nggak punya teman, walaupun sendirian hidup, tapi kita tetap bisa menjalankan usaha ini. Bapak Ibu. Yang ketiga, yang biasa teman-teman ketemu prospek yang mengeluh seperti ini. Yang keempat, ini juga sering sekali, Pak, saya tertarik sih Pak, tapi kan saya orangnya pendiam Pak, nggak bisa ngomong kayak Bapak. Mungkin Bapak ngomongnya lancar banget nih. Kalau lihat Pak presentasi, Pak Denny presentasi lancar sekali ya. Saya ini orangnya nggak bisa ngomong, saya pendiam. Apa bisa saya menjalankan usaha ini? Jawabannya sangat bisa. Pak, Bapak Ibu, satu, kita ini kerjanya teamwork. Kita ini kerjanya keroyokan, bukan sendirian. Kalau Bapak Ibu nggak bisa presentasi di awal, Bapak Ibu akan dibantu oleh upline Bapak Ibu, dibantu oleh manajemen. Acara ini adalah juga untuk membantu orang-orang yang nggak bisa ngomong. Jadi orang-orang yang nggak bisa ngomong bisa mengajak teman mereka untuk masuk ke acara Zoom kita, dan kita yang akan bicara buat mereka. Jadi ini sangat gampang. Yang kedua, kita punya marketing tools, video, audio kita ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Facebook. Tapi kita bisa manfaatkan itu. Orang tanya, Pak, apa sih, bagaimana sih bisnis online? Nggak perlu kita yang ngomong, karena kita nggak bisa ngomong. Suruh mereka tonton videonya langsung. Ada di YouTube, ada yang menjelaskan, ada Mr. Jack, ada saya, dan seterusnya. Jadi untuk orang yang nggak bisa ngomong sangat gampang, Bapak Ibu. Tinggal menggunakan teamwork-nya, manfaatkan marketing tools-nya, dan kalau dia berkeinginan untuk bisa jadi pintar ngomong, ya pintar presentasi, akan ada training-training public speaking atau itu yang dilaksanakan oleh perusahaan. Nanti ketika peringkatnya seperti tinggi, dia harus bisa training, mengikuti training ini harus bisa berbicara di depan publik ya. Jadi ini adalah untuk orang-orang yang nggak bisa ngomong, orang pendiam, orang yang jarang ngomong, ini cocok banget di sini ya. Karena di sini nggak perlu ngomong langsung, manfaatkan orang lain ya. Itu yang ketiga, itu yang keempat, sorry. Yang kelima, ini adalah juga berkaitan dengan diri sendiri. Pak, saya mau join, tapi aduh Pak, istri saya atau pasangan saya atau suami saya ini nggak ngasih Pak, nggak dukung Pak. Saya dilarang sama pasangan saya atau saya dilarang sama keluarga saya. Saya sih mau join nih, tapi istri saya nggak ngizinin atau suami saya nggak ngizinin, ini gimana Pak? Nah ini juga biasanya terjadi di lapangan ya. Artinya adalah Bapak Ibu punya kendala tidak didukung oleh keluarga. Bagaimana caranya? Pertama, ajak pasangan Bapak Ibu itu untuk hadir ke pertemuan online atau offline kita, seperti malam ini ya. Nontonlah sebentar, ikut OPD-nya, nontonlah sebentar Bu, trainingnya dan seterusnya. Yang nggak mau dia udah ngeyel, ini bisnis nggak bakalan jalan. Pokoknya ini bisnis udah out of date, udah jalan zaman dan seterusnya. Lalu bagaimana caranya? Kalau dia tetap nggak mau pertemuan, coba pakai produknya. Kasih dia produknya, kasih dia spirulinanya, kasih dia kalsiumnya, peptide-nya, G-Vital, suruh dia pakai. Lalu ketika dia pakai, dia ngerasa badannya bagus ya, dia ngerasa ininya sangat bagus ya. Lalu dia ngeri, oh ini produknya bagus sekali ya, ini produk yang kamu jalanin itu ya, kan dia akan lebih klik ke sana. Kalau produknya dia udah coba dan kemudian ngerasakan efek dari produk tersebut. Ya. Atau bisa juga Bapak Ibu gunakan pihak ketiga ya. Kalau Bapak Ibu sendiri yang ngomong ke pasangan, mungkin dia akan rejection, dia akan menolak. Tapi kalau ajak Kak Deden, ajak Pak Jabar, ajak saya ya yang mengenalkan, mungkin dia akan lebih open, dia akan lebih mendengarkan pihak ketiga. Manfaatkan atau upline Bapak Ibu yang lain. Lalu berikutnya adalah Bapak Ibu bisa berkomitmen kepada pasangan kita, Pak, saya join Norland, tenang aja, semua tugas saya di rumah beres pokoknya, anak-anak beres semuanya. Jadi tidak akan mengganggu peran Bapak Ibu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak kalau Bapak Ibu ikut join di perusahaan Norland. Ya. Dan komitmen ini biasanya membuat pasangan kita merasa lebih nyaman dan merasa lebih aman. Dia lihat, aduh ini istri saya kok kemana-mana pergi terus dan seterusnya, mungkin dia nggak nyaman. Mungkin dia merasa akan mengabaikan tanggung jawabnya masing-masing. Nah setelah Bapak Ibu punya komitmen terhadap pasangan, ini akan membuat dia akan bisa lebih mengerti ya, dan katakan kepada pasangan kita bahwa Bapak Ibu menjalankan usaha ini adalah untuk mewujudkan cita-cita bersama. Pak, kita kan pengen punya rumah yang lebih besar, pengen punya mobil yang baru, yang bagus, pengen sekolahkan anak-anak sekolah yang lebih tinggi dan lebih bagus. Nah ini adalah cara saya, salah satu cara kita, usaha kita untuk membuat cita-cita ini menjadi kenyataan. Kita berbicara dari hati-hati, dan biasanya dengan hal-hal seperti ini pasangan kita akan mendukung, keluarga kita pun akan mendukung, dan
dan biasanya mereka dengan dua pasangan ini, dua orang yang bekerja sama dengan baik, Bapak Ibu, nah Bapak Ibu akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar ya. Jadi adalah 5 hal yang biasanya ada kendala di lapangan yang Bapak Ibu orang udah tertarik tapi itu masih ada kendala-kendala. Ini adalah 5 hal tentang dirinya sendiri. Oke Pak Hendro, itu yang 5 hal ya. Luar biasa, Pak Dokter. Baik Pak Hendro. Oke. Nah, Siap, Pak sebelum Dokter. lanjut Oke. ke kendala berikutnya, saya ingin Bapak Ibu semua masih semangat di sini. Coba Bapak Ibu masih semangat semua. Oke, yang masih semangat boleh acungkan jempolnya ke kamera, Bapak Ibu. Ya. Coba Pak Hendro, Oke. mana kita musiknya sebentar, Pak Deden. Oke, Nah, kita ini panasin luar biasa dulu, sekali, Pak masih Deden. semangat nih, Pak Musiknya Deden. dulu, ya. Oke, ya. Baik, Pak Hendro. Pada malam hari ini, Bapak Ibu, saya ingin partisipasi dari Bapak Ibu semua, ya. Partisipasi. Siap. Saya melihat bahwa angka COVID di Indonesia ini angkanya makin hari kelihatannya makin meningkat, ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu coba, siapa yang ingin ngetes walaupun nggak swab ya, nggak swab ataupun nggak tes rapid dan seterusnya, ada nggak Bapak Ibu di sini yang ingin mengetes apakah badan kita ini sudah ada virus COVID-19 atau tidak? Ya, saya ingin kita sama-sama semua, yuk semuanya Pak Hendro, saya akan mengajak teman-teman ya untuk melakukan satu tes sederhana ya. Yuk kita semua mengikuti satu tes sederhana. Oke Pak Deden, saya share kembali ya. Mengikuti satu tes sederhana bagaimana caranya kita tahu bahwa badan kita ini, paru-paru kita ini masih bagus dan kita sudah dan kita tidak sedang terganggu pernafasan kita ya karena virus COVID-19 ya. Nah di sini ada satu cat ya, Bapak Ibu kita lihat. Kalau saya titik ini berjalan, ini kita ambil nafas ya, ini ambil nafas, lalu ini tahan nafasnya, lalu ini lepaskan nafasnya. Jadi ketika sampai sini tarik nafas, lalu ketika sampai titik ini kita lepaskan, kita tahan sampai sini, lalu kita lepaskan ya. Coba, semuanya harus coba. Karena kalau nggak coba kita nggak tahu ya. Betul, coba betul. semuanya ya, semuanya harus Siap. coba. Oke Pak Hendro, kita mulai ya. Kita mulai ya, semua Oke. siap ya. Semua Siap. siap ya. Oke, kita mulai ya. Semuanya kalau titik ini bergerak, Bapak Ibu ambil nafas. Kita mulai. Tarik nafasnya. Oke. Tahan. 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 Ayo, ada kalau udah nggak tahan itu artinya udah paru-paru jadi kacau. Tahan. Terus tahan. Tahan. Lepasin. 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 Jangan, belum boleh ngambil nafas ya. Oke, ada yang berhasil nggak? Ada yang nggak bisa nggak? Coba Pak Hendro, ada yang nggak bisa Coba nggak? kita lihat. Apa mau diulang? Ulang Apa lagi mau Pak Dokter, diulang? sekali lagi yuk. Sekali Kita lagi, coba. semuanya tes ya. Semuanya yang belum nyalakan kamera, yang mau coba boleh, Ya, silakan. kalau misalnya nggak bisa, waduh ini paru-paru Ini berarti kacau nih Pak Hendro. Nafasnya udah siap, berat ini ya. siap Pak Dokter. Oke, kita ulang ya. Ulang, sebentar saya ulang. Ulang ya. Bentar saya ulang ya. Oke, kita ulang ya. 1, 2, siap. Tarik nafas ya. Tarik. Up. Tahan. 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 Wah, udah ada yang lepas nafas tuh, kayaknya udah nggak kuat tuh Pak Hendro. Nahan nafasnya. Tahan. Ini adalah tes yang dilakukan oleh Asosiasi Dokter untuk melihat kapasitas paru-paru Bapak Ibu ya, apakah masih paru-parunya masih kapasitas oksigennya masih. Oke, lepas. Wah, Pak Hendro udah capek ini kayaknya. Ya. Oke. Ya. Pak Denny Pak Denny nggak bisa. Pak Denny udah nggak bisa. Udah semuanya udah nggak bisa ini nahan nafasnya. Siap. Pas Bapak Ibu merasa terganggu ya, nggak bisa mengikuti tes ini, hati-hati. Berarti ada something problem dengan paru-paru Bapak Ibu ya. Artinya entah nafasnya pendek, entah ada sesak nafas, asma, bronkitis ataupun virus COVID bisa jadi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mumpung kita masih tadi Pak Deden sampaikan ya, untuk membuat paru-paru kita lebih kuat, kapasitas oksigennya, meningkatkan imunitasnya, nggak ada cara lain. Bapak Ibu harus minum Cordyceps sinensis ini. Ya. Ini adalah cara kita untuk bisa lebih survive di masa COVID-19 seperti sekarang ini. Jadi jangan, tadi udah tes kan, kalau nggak bisa udah deh, langsung beli, bener. Sebelum nanti napasnya makin parah, makin nggak bisa napas, makin pendek napasnya, naik tangga aja susah, jalan aja susah, cepet. Ya, beli produk ini masih ada promosi ya. Masih ada promosi kalau nggak salah Pak Deden ya, beli 2 gratis 1 untuk repeat order kita ya.
Ini Bapak Ibu Betul. segera nanti dipesan dengan Pak Hendro ya. Siap. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke kendala yang berikutnya. Tadi udah 5 kendala diri sendiri. Sekarang kendalanya perusahaan. Nah, biasanya orang lihat, aduh ini perusahaan Nolan perusahaan apa ya? Oke, kita cepat aja. Yang keenam, kendalanya Pak, ini perusahaan Nolan MLM ya. Ini sistemnya piramid ya Pak ya. Ah, udah negatif ya, udah piramid ya. Ini haram nggak sih piramid nggak Pak Bu ya? Gitu kan? Bisa orang-orang yang punya pemahaman yang berbeda ya dia akan menganggap ini, aduh ini sistem piramid ya. Piramid itu artinya satu di atas, kemudian yang lainnya dua di bawah, empat, seterusnya ini semuanya piramida ya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih tahu bahwa sistem yang dikembangkan oleh Norland Binary ini Oke. adalah hanya salah satu jalur Ya. distribusi produk ya. Artinya ini bukan permainan uang, bukan. Ini hanya mendistribusikan produk. Oke. Ibu ambil dari Siap. Norland, distribusikan ke orang ini juga distribusikan ke bawah, dan ini hanya jalur distribusi aja. Sama lah seperti Bapak Ibu misalnya punya produk, misalnya ya produk makanan. Produk makanan itu dia punya distributor besar di provinsi berapa? Satu kan? Biasanya satu Oke. doang provinsi ini, satu distributor besar. Lalu distributor besar akan distribusikan ke distributor kabupaten ya yang kecil, lalu kecamatan, kelurahan, dan akhirnya banyak sekali distributor warung-warung dan seterusnya. Itu adalah hanya jalur distribusi. Jadi sistem ini bukan sistem piramid yang seperti orang bayangkan ini, aduh ini pembagian uang, enggak, tidak ya. Ini hanya sistem bisnis distribusi barang saja. Kedua, sistem ini sangat adil Bapak Ibu, walaupun bentuknya piramid, yang join duluan belum tentu sukses duluan. Bener nggak Pak Denny? Yang join duluan sebelum Pak Denny itu banyak, mungkin ratusan orang. Tapi kenapa yang suksesnya Pak Denny yang join belakangan? Kenapa? Bapak Ibu, karena sistem ini sangat adil. Orang yang di atas yang nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, perkembangan jaringan dia nggak akan sukses. Yang sukses yang bawah. Jadi walaupun Bapak Ibu baru join malam hari ini, tenang aja, Bapak Ibu bisa sukses duluan daripada orang yang joinnya duluan. Jadi sangat adil di sini. Nggak ada ini duluan sukses. Kamu jangan ya, walaupun kamu kerja keras dia duluan ya nggak bisa. Yang ini sangat adil. Yang ketiga, sistem ini adalah teamwork Bapak Ibu. Ini kerja tim. Jadi tim ini adalah ini tim leadernya, ini adalah teamworknya, ini adalah kerja tim. Jadi nggak bukan bos. Yang atasnya bukan bos kita. Wah harus nurutin semua perintah dia, enggak juga. Ya, ini adalah teamwork. Apa yang duluan itu adalah sistem teamwork ya kerjasama antar tim. Jadi bukan satu perintah komando dari atas semuanya harus ikut, tidak, tapi kerjasama. Dan yang lebih penting ada produk ya, ada produk senilai uang yang Bapak Ibu bayarkan. Bayar 4,5 juta dapatnya produk 4,5 juta, betul ya? Kalau bayar uang 4,5 juta dapat permen, nah itu baru sistem piramid. Bayarnya 4,5 juta Pak, tapi dapatnya permen doang. Nah itu kan tidak sesuai dengan nilai uang yang Bapak Ibu berikan ya. Jadi sistem ini adalah sistem yang sangat fair dan sangat adil, dan ini sangat legal dan juga halal ya. Jadi ini adalah ada sistem bagi hasil yang disepakati oleh bersama. Jadi sistemnya Norland bagaimana? Sistem yang sangat bagus Halo? Bapak Ibu. Jadi walaupun bentuknya ini piramid, tapi tetap saja ya, ini adil, dan orang yang join duluan belum tentu sukses duluan. Ya, itu yang keenam biasanya orang tanyakan. Yang ketujuh, nah ini juga biasanya orang-orang yang paling kritis nih, aduh Pak Norland ya, Pak bisnis kayak gini lama-lama kayaknya akan jenuh ya. Bisnis kayak gini lama-lama pasti jenuh loh Pak. Karena kenapa? Dia kasih gambaran. Kan Bapak bilang kan 4 pertama, betul ya? Terus bulan kedua ada 16, betul kan Pak? Ya, betul. Terus bulan ketiga ada berapa? 64. Bulan keempat 256, bulan kelima 1000, bulan keenam 4000, bulan ketujuh 16.000, bulan ke-8 56.000, bulan ke-9 262.000. Dia bingung, Pak, penduduk kota saya aja cuman ada 100.000 orang. Ini gimana caranya Pak, 6 bulan udah habis semua orang nih di kota saya semuanya Pak nanti Dokter habis. agak Gimana caranya saya dipercepat menjalankan Pak usaha Dokter. ini begitu kan? Nah, akhirnya Betul. dia bingung. Dia nggak bisa, dia akhirnya mikir ya, wah bisnis kayak gini mah nggak akan jalan. Kenapa? Orangnya 6 bulan udah habis. Saya kan pengen jangka panjang 10 tahun, 20 tahun ke depan di situ jalan. Ibu akan kasih jawaban. Ini Bu gitu. Semua produk di dunia ini pasti ada marketnya masing-masing, betul nggak? Ada pasarnya masing-masing. Contoh handphone, tidak semua orang beli HP Samsung kan. HP saya Samsung, mungkin HP Ibu iPhone. Ada lagi yang beli misalnya apa ya? HP yang lain apa sekarang Android? Mungkin ada yang Siap. Realme ya, ada yang apa Ya. macam-macam handphone ya, begitu ya. Jadi nggak mungkin 5 semua menit. orang pakai Samsung. Apa Pak Hendro? Oke, Pak Dokter. Enggak, lanjut Pak Dokter, siap. Oke, jadi Siap. nggak semua orang
akan beli HP Samsung. Sama, nggak akan semua orang beli produk Norlan. Dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur 260 juta orang akan beli produk Norlan semua. Enggak juga. Tentu tidak. Jadi tenang aja. Pasti akan ada orang yang nggak beli. Yang berikutnya adalah angka pertambahan usia produktif. Usia produktif itu antara 15 hingga 20 tahun itu jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan distributor MLM satu Indonesia bahkan satu dunia ini, Bapak Ibu. Tahun depan anak-anak yang sekarang masih SMA yang belum punya KTP ya itu usianya mungkin 16 tahun, tahun depan kan 17 tahun. Tahun depan akan ada pertambahan usia produktif kurang lebih 30% dari penduduk Indonesia yaitu 60 juta orang. Itu prospek market kita semua. Ya, artinya adalah bahwa nggak akan habis prospek itu. Kenapa? Nggak semua orang akan beli dan kemudian pertambahan usia produktif, pertambahan itu jauh melebihi pertambahan distributor. Dan kita hanya perlu orang 10 sampai 50 orang aja. Tim serius ya, dan customer yang loyal yang beli produk setiap bulan, Bapak Ibu aman. Sudah passive income, itu udah dijamin. Hanya butuh 10 sampai 50 orang. Kalau seperti Dokter Jabar mungkin sekarang Silver Diamond dia punya 50 orang aktif di timnya, 5 yang aktif serius leadernya gitu ya. Dan dia punya konsumen yang loyal, Bapak Ibu sudah pasti minta selesai. Nggak perlu 200.000 orang di tim Bapak Ibu, nggak perlu. Tinggal banyakin customer, tinggal banyakin orang-orang yang network Bapak Ibu diperbesar ya bahkan ke seluruh dunia mungkin ya dan Bapak Ibu bisa sudah mengembangkan bisnisnya dan bahkan bisa mencapai peringkat double crown ya. Dan juga ini sangat Bapak Ibu pasarnya itu adalah global bukan hanya Indonesia ya. Jadi jangan khawatir bisnis ini akan penuh. Jangan khawatir bisnis akan stuck karena nggak ada lagi orang yang bisa ditawarin. Semua Bapak Ibu akan merasakan bahwa bisnis ini nggak akan pernah jenuh. Bahkan dari udah hampir 50 tahun bisnis network marketing itu nggak akan pernah jenuh-jenuh. Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan Bapak Ibu. Pak, ini sepertinya hanya bisnis jual mimpi aja ya. Kok kita ditawarin mobil, rumah, apa kemewahan gitu kan? Aduh Pak, saya kalau yang mimpi-mimpi kayak gini saya kurang pas deh. Nah, ini gimana? Pak, kasih tahu dia. Bisnis Nolan adalah hanya salah satu cara kita meraih cita-cita kita. Bukan artinya satu-satunya cara. Tentu enggak. Bapak Ibu bisa bisnis yang lain, bisa konvensional, bisa bekerja. Tapi dengan bisnis Nolan, cita-cita dan mimpi Bapak Ibu akan menjadi lebih cepat ya. Jadi Bapak Ibu bisa punya dua sumber income. Satu penghasilan konvensionalnya dari pekerjaannya, satu adalah dengan berbisnis dengan perusahaan online ya. Salah satu cara, bukan satu-satunya cara, tapi ini bisa mempercepat Bapak Ibu meraih cita-cita. Yang kedua, banyak orang sekarang takut bermimpi. Aduh, saya ketinggian Pak, mimpi-mimpi kayak gitu, takutnya saya nggak mencapai gitu ya, kayak muluk-muluk gitu. Enggak, Bapak Ibu. Justru mimpi itulah yang membuat Bapak Ibu bergerak. Kalau Bapak Ibu nggak punya cita-cita, nggak tahu mau ngapain, ya nggak ngapa-ngapain, akhirnya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita punya cita-cita, kita punya impian, itulah mengapa di setiap acara kita selalu menampilkan sosok-sosok orang sukses. Kenapa? Mungkin salah satu dari apa yang ditampilkan itu adalah cita-cita Bapak Ibu yang selama ini takut diungkapkan. Jadi jangan takut bermimpi aja. Dan berikutnya memang tadi nggak ada bos, misalnya sudah sampaikan, ya bisnis ini nggak ada bos. Jadi kita lah bosnya. Jadi kalau kita nggak punya impian, ya bisnis kita nggak akan jalan, itu udah pasti. Dan yang paling jelas Bapak Ibu, semua orang sukses, saya ulangi, semua orang sukses itu pasti punya mimpi yang jelas, punya mimpi yang real, yang jelas, yang mereka tahu apa yang harus mereka kejar. Bapak Ibu bisa baca literatur, bisa baca biografi orang-orang sukses, itu jarang ada yang orang mengalir aja tiba-tiba jadi kaya, jarang. Pasti mereka punya satu rencana, punya cita-cita dan mereka bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita itu ya. Jadi ini kalau ada orang yang takut mimpi udah dikasih tahu ini hanya salah satu cara mereka mencapai cita-cita. Oke Bapak Ibu, yang ke-9, Pak, sistem ini halal nggak sih? Sistem bagi hasilnya yang binary 24 ini tuh halal apa enggak sih? Ini biasanya pertanyaan orang-orang yang di area-area yang muslim yang kental ya, yang taat gitu ya. Oke, saya nggak akan banyak cerita. Ini adalah 9 kriteria bahwa transaksi itu halal. Pertama, nggak ada harus ada barangnya ya, tukar menukar barang. Jadi Bapak Ibu kasih uang, kasih barang, ada barangnya senilai uang yang Bapak Ibu sampaikan. Lalu nggak ada paksaan, Bapak Ibu nggak ditodong senjata, nggak dikasih ancaman dan terusnya. Lalu transparan, ini tidak harus transparan. Jadi bonusnya berapa, ada hitungannya, semua jelas semuanya disepakati bersama. Lalu nggak ada unsur judi dan bunga. Nah ini Bapak Ibu yang lebih paham ya mungkin bisa nanti kasih masukan memberikan tambahan ya. Lalu nggak ada curang dalam menimbang, dibilangnya isinya peptide isinya 15, taunya cuma 12 gitu ya, itu nggak boleh. Lalu ada
saling mempengaruhi satu sama lain, jadi harganya di mahal-mahalin, enggak. Harga itu global, seluruh dunia harganya sama. Lalu ada unsur-unsur tolong-menolong dan kerjasama. Nah, kalau memenuhi unsur-unsur ini, bahwa sistem yang dilakukan oleh Nolan adalah halal, ya, dan juga tertuang dalam putusan MUI ya mengatakan bahwa jika MLM memenuhi 9 kriteria ini, sistem MLM itu halal. Lalu Pak, nggak semua MLM halal dong? Tidak betul. Tidak semua MLM itu atau bisnis pemasaran jaringan itu halal. Kenapa? Biasanya nggak ada barangnya. Bayar nggak dapat apa, nggak cuma dapat sistem, dapat apa begitu. Nah itu masih diragukan. Yang kedua, nggak ada transparan. Tiba-tiba di belakang misalnya ada eh, apa namanya pembayaran apa, potongan apa yang tidak diketahui sebelumnya itu nggak boleh. Lalu ada bunga-bungaan atau curang-curangan, nah ini nggak boleh. Jadi selama bisnis ini Nolan memenuhi 9 ini itu bisnis yang sistem yang dijalankan oleh Nolan ini halal. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir tentang kehalalannya ya. Sudah dituangkan dalam keputusan MUI bahwa kalau memenuhi 9 ini sistem MLM itu halal. Baik. Yang ke-10 Bapak Ibu, Pak, ini kan bisnis baru ya di Indonesia. Saya takut ini bisnis nantinya tutup, Pak, atau ini bisnisnya nggak legal. Ini gimana Norlan Pak kelegalannya? Ini nanti bakal tutup nggak ke depannya? Ini sering biasanya di lapangan ketemu orang-orang karena dia udah pengalaman 30 tahun MLM nggak sukses-sukses gitu ya, baru masuk perusahaan tutup. Masuk ke perusahaan kedua kabur, perusahaan ketiga kabur, ya udah akhirnya dia trauma. Nah, Bapak Ibu, Norlan ini punya izin usaha yang sangat jelas. Termasuk SIUP, dulu namanya SIUP L, sekarang sudah SIUP ya, izin usahanya jelas. Lalu yang kedua, Norlan sudah punya produknya, sudah punya sertifikat dari Badan POM Republik Indonesia dan ini berlaku sampai 2025, masih 4 tahun lagi ya, dan kemudian akan diperpanjang. Artinya Norlan serius untuk menggarap pasar Indonesia. Lalu apalagi Norlan tergabung dalam asosiasi AP2LI. Ini adalah asosiasi apa namanya perusahaan penjualan langsung seluruh Indonesia. Artinya apa? Ini adalah legalitas yang tidak bisa terbantahkan Bapak Ibu, dan ini adalah untuk jangka panjang. Jadi jangan khawatir kalau perusahaannya tutup atau tidak ya. Ini akan membuat bisnis ini akan selalu long term ke depannya. Itu Pak Hendro ya. Lalu Iya, kita Pak punya satu Dokter. kantor kita jelas. Kita nggak ngumpet-ngumpet operasionalnya. Pak, kantornya di mana? Ada deh. Ini deh gitu kan. Jadi dia nggak apa namanya kantornya nggak apa kantornya nggak transparan begitu ya. Nah ini adalah kantor kita jelas Bapak Ibu, dan kantor kita bisa apa Bapak Ibu kunjungi lantai 18 Hermina Tower. Oke? Lalu yang terakhir ini kendala produk biasanya ada, Pak produknya sih bagus, tapi kenapa mahal ya? Ada nggak yang nanya kayak gitu Bapak Ibu? Kok mahal ya produknya? Ya? Nah, sudah saya sampaikan bahwa ini hanyalah rantai distribusi, Bapak Ibu. Artinya kalau secara konvensional pun dari supplier ambil untung 10% kirim ke pabrik. Pabrik ambil untung 10% kirim ke apa distributor besar. Distributor besar ngambil 10% kirim ke distributor kecil, distributor kecil 10% sampai ke kita akhirnya udah 60%. Nah, ini dipangkas oleh Norlan. Norlan dari pabrik langsung ke kita customer. Sehingga 60-50% ini ya yang tadinya untuk masing-masing ini akhirnya untuk Bapak Ibu sebagai bonus ya. Jadi sama aja, nggak ada marah harga, nggak mahal. Memang udah harga aslinya seperti itu. Bukan harga dimahal-mahalin, enggak. Itu adalah harga yang sudah global semuanya. 50% ya untuk bonus Bapak Ibu dari top level sampai bawah. Ya sama aja. Sistem retail juga sama. Beli beras di grosir sama beli beras di warung pasti beda harganya. Betul nggak? Bukan di warung markup kan? Dan terakhir, halal nggak Bapak Ibu produknya? Nah, kita punya 2 sertifikat halal. Yang satu adalah dari Ivanka ya, Afrika, yang satu dari Jakim Malaysia. Jadi ini adalah produk kita sangat sudah punya 2 sertifikat halal ya. Dan terakhir, apakah produk ini saya lagi pengobatan dokter Pak, tapi saya takut jika dicampur produk lain ya. Kalau produk orang gimana Pak? Boleh nggak kalau lagi pengobatan dokter? Boleh. Produk kita adalah dasar atau fondasi terapi ya, fondasi terapi untuk dokter untuk Bapak Ibu bisa mencapai penyembuhan ya, dan bisa saling melengkapi satu sama lain. Enggak saling bertentangan, ya, semuanya saling melengkapi untuk mempercepat penyembuhan Bapak Ibu. Obat dokternya jalan, kemudian juga proses nutrisi dan detoksnya juga jalan, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempercepat penyembuhan dan bebas dari obat-obatan kimia berkepanjangan. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang menghadapi kendala-kendala tersebut, sekarang sudah punya jawabannya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu jangan langsung bisa menyerah ya. Bapak Ibu bisa lakukan apa namanya orang-orang yang punya kendala seperti itu bisa Bapak Ibu sampaikan demikian. Oke Pak Hendro, semoga bermanfaat sharing saya pada malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Sukses untuk Bapak Ibu semua.